Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kayak Pak Jokowi. Di episode kali ini kita akan bahas Anaximenes, selanjutan dari kemarin Anaximandros. Dan Anaximenes seperti yang kita singgung kemarin, jadi dia nggak setuju juga sama pandangannya Anaximandros tentang Toapeiron. Jadi gimana tuh pemikirannya Anaximenes? Ya, mari kita simak sama-sama, tetap di ngomongin filsafat. Anaximenes, kita sekarang akan ngomongin Anaximenes ini ya. Anaximenes ini lahir di tahun atau hidup di tahun kisaran 546 sampai 528 sebelum Masehi. Jadi langsung to the point aja, karena video kali ini nggak bakalan panjang banget. Jadi biar nggak bosen lah nontonnya, biar dikit-dikit tapi langsung ke intinya aja gitu ya. Oke. Jadi kenapa Anaximenes ini nggak setuju sama Toapeironnya yang digagas sama Anaximandros? Itu karena pada awalnya memang Anaximenes ini kurang setuju bagaimana bisa menjelaskan relasi atau hubungan antara metafisika dengan yang fisik gitu ya. Hubungan metafisika dengan fisik gitu. Jadi dia nggak setujunya berawal dari situ. Harusnya kalau yang fisik ya pasti awalnya dari fisik. Dan materi apa itu? Nah, Anaximenes menyebutnya udara. Terus bagaimana udara bisa mewujudkan banyak dunia kayak gini sekarang? Nah, si Anaximenes ini menganjurkan ada kondensasi namanya. Jadi udara itu ada yang menguap, ada yang memadat. Terus dari mana si Anaximenes itu mendapatkan pikiran kayak gitu? Jadi Anaximenes itu berpikir bahwa udara itu bisa memadat karena dingin, terkompresi gitu. Jadi lebih padat, dia lebih dikompres, itu dia akan jadi dingin. Nah, sesuatu hal yang dingin ini dia akan lalu membeku dan kemudian jadilah materi padat. Nah, terus ketika udara memanas, dia akan meleleh. Dan meleleh menjadi apa? Udara yang meleleh ini kemudian akan menjadi api karena kompresinya rendah gitu. Jadi bukan kompresi sih, namanya apa ya? Saya tak delok ya. Rarefaction. Jadi ada condensation sama rarefaction. Nah, condensation itu pemadatan itu tadi. Karena udara terkompresi, jadi dia suhunya turun kemudian memadat dan jadilah banyak hal ini. Dan rarefaction atau pengenceran atau pengenceran itu udara kemudian dia memuai gitu, semacam memuai, dan itu jadi api dan jadi oksigen yang kita hirup. Jadi gimana kok Anaximenes punya pemikiran condensation sama rarefaction tadi? Sebenarnya gampang, dia terilhami dari kalau kamu niup tanganmu misalnya lagi gerah ya. Niup dengan kompresi tinggi, maksudnya dengan gitu. Nah, itu kalau kedinginan kalau sumuan wangi. Kalau gerah kalau gerah itu kamu niup tanganmu pakai kompresi tinggi, itu anginnya akan dingin. Jadi itu kan dingin. Kayak kamu niup wedang kopi atau ya, kopi yang panas itu kamu niup agak keras, itu kan kopinya bakalan cepet dingin gitu kan. Jadi itu namanya kondensasi. Terus kalau bagaimana udara jadi hangat itu kalau kamu lagi kedinginan, misalnya di puncak atau di mana, atau ya di puncak atau di gunung lah, misalnya kamu lagi daki, kamu niup tanganmu kalau kedinginan itu kan dengan bukan udara terkompresi gitu, bukan dengan kompresi tinggi gitu, tapi dengan pelan gitu, udaranya kan bakalan anget. Nah, itu namanya rarefaction.
katanya Anaximenes. Nah, lalu jadi apa udara yang terkompresi ini? Nah, udara yang terkompresi ini katanya Anaximenes itu dia terus-menerus terkompresi ya, dia akan jadi angin. Nah, angin semakin memadat, kemudian dia akan jadi air. Ini asal mula teori dan yang mendung gitu ya, mendung. Dia ke bawah angin, ya, lihatnya dari situ. Kayaknya. Saya ingatku, aku agak lupa juga karena agak curhat, banyak tugas, laporan KKN dan persiapan skripsi dan sebagainya. Kemudian dari air itu dia jadi tanah gitu. Ini katanya Anaximenes. Dan kemudian jadi batu, dan sebaliknya bila udara itu mengalami pengenceran atau rarefaction tadi, maka yang timbul adalah api. Nah, proses pemadatan dan pengenceran tersebut meliputi seluruh kejadian alam. Sebenarnya nggak jauh beda sih dari Anaximandros. Intinya ada panas dan ada dingin gitu kan. Substansinya tetap ada panas dan ada dingin. Cuman si Anaximenes ini nggak setujunya karena si Anaximandros mengatakan tuh apeiron itu sesuatu hal yang metafisik gitu. Jadi bagaimana sesuatu hal yang metafisik bisa memiliki relasi terhadap hal-hal yang fisik, atau gimana sesuatu hal yang katakanlah ada kutip ini, katakanlah gaib itu bisa seolah-olah langsung menjadi fisik gitu. Ini katanya Anaximenes. Dan itu katanya Anaximenes relasinya hampir nggak bisa dijelasin gitu. Gimana jelasinnya dari suatu barang yang metafisik kemudian mewujud menjadi barang yang fisik. Nah, itu gugatannya Anaximenes. Nah, untuk kejadian apa yang membarengi adanya Anaximenes ini, saya rasa kita nggak perlu belajar sampai jauh ke sana karena ya terlalu nggak buang-buang waktu sih sebenarnya, tapi terlalu dini untuk belajar terlalu dalam gitu. Mungkin nanti di filsuf selanjutnya dia juga akan menyinggung masalah Anaximenes atau Anaximandros atau Thales mungkin, karena kita masih akan membahas banyak lagi filsuf-filsuf yang membahas bukan hanya tentang arche. Nah, ini banyak lagi, nanti ada Pythagoras, ada Anaxagoras, ada Heraklitus, ada banyak lah, ada Xenophanes itu, terus ada Demokritus itu yang atom-atom itu, banyak sekali nanti sampai presokratik yang kaum sofis. Nah, setelah kaum sofis nanti itu masuk ke zamannya Sokrates. Nah, zamannya Sokrates nanti bakalan panjang banget videonya, mulai Sokrates, Plato, dan kemudian umurnya Aristoteles juga. Itu sangat panjang dan sangat penting untuk dibahas karena sebenarnya tumpuan dasar dari pemikiran filsafat modern saat ini itu masih tertumpu kepada tiga musketeer, yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Karena banyak sekali dan mereka sangat filsuf banget gitu. Jadi mereka menulis semua pikiran-pikiran mereka. Jadi mereka tuangkan ke dalam tulisan dengan rapi dan sistematis, sehingga jadi rujukan-rujukan seperti rujukannya Thales, Anaximandros, dan Anaximenes ini salah satunya juga dari rujukan tulisan-tulisan mereka ini nanti. Nah, itu akan dibahas sangat panjang sekali, dan untuk video Anaximenes ini mungkin cukup sampai di sini aja, mungkin cuman beberapa menit. Jadi mungkin cukup sampai di situ. Jadi kesimpulannya bahwa Anaximenes ini arche yang diusulkan oleh Anaximenes adalah udara. Nah, bagaimana udara mewujud menjadi semua hal yang ada ini? Karena tadi ada kondensasi sama rarefaksi. Jadi kondensasi itu pemadatan udara, dan rarefaksi tadi pengenceran udara gitu. Udara memadat jadi materi padat, dan udara yang mengencer jadi api. Nah, apa gugatan dasar kenapa kok Anaximenes ini mengusulkan udara dan menolak gagasan untuk apeiron oleh Anaximandros adalah karena bagaimana menjelaskan relasi antara yang metafisika kemudian menjadi fisik gitu. Nah, itu yang digugat oleh Anaximenes. Jadi kenapa kok
Anak Ximenes gak setuju ya karena itu nggak mungkin sesuatu yang metafisik kemudian melahirkan sesuatu yang fisik gitu. Jadi cukup padat gitu aja ya, singkat dan padat dan semoga jelas gitu ya. Ya mungkin cukup sampai di sini video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian jangan lupa juga buat share ke media sosial kalian agar teman-teman kalian juga sama-sama tahu. Dan semoga kita menjadi orang yang lebih sadar dengan belajar filsafat.